Oke. Hai semuanya, jadi kami dari kelompok 1, kelas C, visualisasi data. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kedua dari kelas visualisasi data. Next. Perkenalkan, nama saya Ivan Caroline dengan NPM 60822011037. Nama saya Regina Fredrika Kumakau dengan NPM 682201161. Perkenalkan, saya Selvi Deborah dengan NPM 60822011036. Halo, perkenalkan saya Paulus Pradipta Rangga dengan NPM 60822011001. Baik, yang pertama kita masuk dulu untuk data tekstual. Data tekstual itu apa? Jadi data tekstual itu adalah data yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan hubungan antara informasi. Bertujuan untuk apa? Bertujuannya untuk berbagi informasi yang tidak dapat ditampilkan pada grafik. Nah, berikut ini adalah contoh data tekstual yang benar. Jadi, data berikut ini menargetkan masyarakat awam, khususnya di Pulau Jawa, yang dominan mengkonsumsi tape. Bertujuannya untuk mengedukasi masyarakat setempat mengenai jumlah kadar alkohol pada tape itu ada berapa sih. Nah, selanjutnya, data tersebut ini sudah benar karena mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat, disertakan dengan jumlah persentase, informasi yang lengkap, dan juga kesimpulan. Selanjutnya ini adalah data tekstual yang kedua. Data di samping ini menunjukkan tentang tingkat minat membaca masyarakat di Indonesia. Data berikut ini menargetkan masyarakat awam supaya termotivasi untuk meningkatkan minat membaca. Presentasi yang disajikan ini sudah baik karena rapih dan jelas. Lalu pada setiap poinnya juga disajikan angka sebagai gambarannya sehingga mudah untuk dipahami. Lalu berikut ini adalah contoh data tekstual yang terakhir, yaitu data yang salah. Nah, di sini ini menargetkan masyarakat setempat khususnya yang ingin berobat. Jadi contohnya bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat apabila kondisi rumah sakit terlalu ramai sehingga tidak mampu menampung pasien lainnya. Nah, data tersebut ini salah karena tidak ada kejelasan berapa jumlah kenaikannya dan penyebab kenaikannya itu karena apa. Oke, sebenarnya ternyata ada data tekstual yang salah satu lagi. Nah, dari data yang terlihat di sini, terlihat sangat jelas bahwa data ini tuh salah. Kenapa? Karena seharusnya kan data ini itu dibuat untuk ditujukan untuk manajer atau ke tim penjualan, karena kan datanya berisikan data sales. Nah, tujuan dari data ini tuh seharusnya untuk memperlihatkan persentase sales per tahun untuk sebuah produk atau jumlah sales perusahaan. Nah, dari data ini itu, label tahun dan angka penjualan ini tidak sesuai, yang menyebabkan kebingungan dalam membaca data. Selain itu, tidak adanya skala atau penjelasan yang jelas membuat angka-angka tersebut sulit untuk diinterpretasikan. Nah, data ini juga nggak punya konteks, nggak ada informasi yang jelas yang bisa ditangkap oleh audiens. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi, data ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Oke, selanjutnya ada masuk ke bagian data tabular. Data tabular itu apa sih? Data tabular itu adalah data yang ditampilkan dalam kolom atau tabel yang dapat dibuat oleh sebagian besar alat-alat yang dapat membuat tabel gitu. Jadi yang salah satu contoh yang ini itu data tabular yang benar. Nah, data tabular ini benar karena tujuan pembuatan tabel ini itu untuk menunjukkan kalau semakin tinggi harga ponsel maka semakin sedikit jumlah ponsel yang diminta. Nah, tabel ini itu menargetkan produsen handphone atau seller untuk bisa merancang strategi harga yang optimal. Nah, kenapa tabel ini juga bisa dibilang benar? Karena ada judulnya pada tabel, terus ada judulnya pada setiap kolom, terus juga format tabelnya rapi, labelnya tepat, urutannya juga logis. Jadi data ini tuh mudah dipahami oleh audiens. Penyajian seperti ini itu membantu dalam visualis sederhana. Jadi audiens itu bisa mengerti kalau tabel ini menyediakan informasi mengenai pengaruh harga ponsel terhadap minat konsumen di pasar. Next. Nah, berikutnya ada contoh data tabular yang salah. Nah, gambar tersebut itu seharusnya datanya ditujukan untuk
manajer ataupun investor, karena kan berisi harga, unit yang terjual dan tahun. Nah, terus tujuan yang seharusnya itu tuh untuk memantau penjualan unit dan merancang promosi berdasarkan periode tertentu seharusnya. Namun, nyatanya data ini tuh kelihatannya udah gak enak banget dilihat. Mulai dari tabelnya tidak selaras, terus beberapa selnya kosong, sehingga menyulitkan pembaca nih untuk memahami informasi yang disampaikan. Format angkanya juga tidak konsisten, seperti penggunaan koma, desimal, atau bahkan tanpa format yang jelas, sehingga membuat audiens itu kebingungan saat membacanya. Next. Oke, baik. Selanjutnya contoh data tabular yang salah. Ini terlampir ada data tabular dengan judul 3 grup otomobil menguasai 1/3 pangsa pasar mobil dunia tahun 2017. Mengapa data ini salah? Jadi yang pertama itu ada target audiensnya. Untuk target audiens presentasi data tersebut seperti mahasiswa yang membutuhkan data sebaran penjualan pangsa pasar mobil dunia, ataupun direktur perusahaan otomotif yang ingin mengetahui pemetaan penjualan mobil-mobil di seluruh dunia. Lalu tujuan dari data tabular tersebut adalah untuk menyampaikan data pangsa pasar mobil dunia di tahun 2017. Lalu pada bagian yang salah itu, pertama itu, pada bagian 31% merupakan proporsi yang salah. Nah, kenapa salah? Jika dijumlahkan dari keseluruhan penjualan mobil, tiga merek mobil seharusnya mempunyai proporsi sebesar 49%, sehingga angka 31% menimbulkan bias data. Next. Ini contoh data tabular yang benar. Seperti di tabel tersebut ada informasi mahasiswa, mulai dari NIM, nama, prodi, nomor HP, dan alamat. Jadi untuk target audiens presentasi data tersebut, contohnya untuk rektorat kampus yang untuk mengetahui data profil dari mahasiswanya. Lalu tujuan dari data tabular tersebut adalah untuk menyampaikan data informasi mahasiswa, mulai dari NIM, nama, prodi, nomor HP, dan alamat. Sebagai contoh, di NIM itu 2002-04-001 dengan nama Rohman yang berasal dari program studi sistem informasi dengan nomor HP sekian dan alamat yang sekian, dan juga seterusnya, baris seterusnya gitu. Data presentasi tersebut sudah tepat dikarenakan pada bagian kolom sudah sesuai dengan karakter data. Misalkan contohnya NIM, nama, dan lain-lainnya gitu. Next. Ini salah satu contoh diagram matic yang salah. Untuk target audiens presentasi data tersebut tidak diketahui, hanya pemilik data tersebut yang mengetahui tujuan data tersebut. Lalu tujuan dari data diagram batang tersebut untuk memvisualisasikan pertumbuhan NTP dan NTUP dari tahun 2014 sampai 2018. Data presentasi tersebut belum tepat dikarenakan ada beberapa kesalahan, seperti nomor 1 itu tidak ada skala yang jelas dari paling bawah berapa sampai paling atas berapa. Lalu yang kedua itu penjelasan NTP pada NTP 0,22% dan NTUP 5,39% sulit dimengerti maksud dan arti dari angka tersebut. Hanya pembuat data yang mengetahuinya. Lalu yang ketiga itu tidak ada penjelasan apa maksud dari NTP dan NTUP. Next. Selanjutnya di sini ada contoh diagramatik yang salah, di mana saya mengambil contoh itu data dari kumpulan populasi masyarakat US, di mana ini ada beberapa negara dengan jumlah masyarakat yang ada di masing-masing negara tersebut. Nah, mengapa ini menjadi salah? Karena pertama, dari target audiensnya adalah seorang masyarakat dan pemerintah. Nah, tujuannya awalnya adalah untuk menggambarkan berapa sih jumlah jiwa di masing-masing negara. Tapi dengan menggunakan pie chart ini cukup membingungkan dan tidak mudah dimengerti oleh dari masyarakat tersebut. Dan tidak menggunakan persentase, karena pada awalnya pie chart itu digunakan untuk setiap data-data yang menggunakan persentase. Selanjutnya di sini ada diagramatik yang benar.
Contoh diagramatik yang benar adalah di sini saya mengambil contoh data grafik kasus terbaru corona per hari, di mana ini kemarin digunakan pada saat pandemi COVID awal-awal pada tanggal 3 hingga 13 Juli. Di sini terlihat benar karena pertama dia mengambil audiens adalah masyarakat Indonesia dan kemudian tujuannya untuk menginformasikan peningkatan COVID. Nah di sini juga data yang diambil adalah data-data dari contoh masyarakat yang terkena COVID. Nah di situ dia memberikan data dengan warna yang berbeda-beda, kategori yang berbeda-beda, di mana warna biru adalah untuk yang positif, yang hijau untuk yang sembuh, dan yang oranye adalah untuk yang meninggal. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah contoh diagramatik yang benar, di mana saya mengambil data dari stream terbanyak pada Spotify dan YouTube. Nah di sini audiensnya adalah orang-orang pecinta musik dan streamer Spotify, yang dimana tujuannya untuk menjelaskan siapa sih musik terbanyak atau lagu-lagu dengan pendengar terbanyak. Nah di sini terlihat benar karena pertama penggunaan diagram yang sesuai dengan data yang digunakan, lalu juga penggunaan kategorial dengan warna yang berbeda seperti Latin pop, elektronika pop, urban, dan soul. Sekian dari presentasi kami, terima kasih telah menjelaskan. Terima kasih sudah mendengar.